Halo, perkenalkan nama saya Mika Setruba. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Industri Hasil Hutan tentang molding kayu. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu definisi. Molding berasal dari kata mold dalam bahasa Inggris yang berarti acuan atau kecetakan kata benda. Membentuk atau mencetak barang atau produk dengan cara menuang adonan seperti semen dan gipsum ke dalam cetakan. Hasil cetakan disebut dengan moldings. Kayu dapat menjadi bentuk moldings dengan dibentuk menggunakan beberapa operasi pengolahan. Yang pertama, penggergajian. Yang kedua, pengeringan. Yang ketiga, pemesinan kayu atau wood machining. Dalam proses pemesanan kayu, untuk merubah kayu menjadi bentuk moldings, digunakan mesin molder dan prosesnya disebut dengan moldings. Beberapa definisi tentang moldings dapat disimpulkan bahwa yang pertama, moldings umumnya digunakan untuk hiasan. Yang kedua, moldings dapat pula digunakan untuk bangunan struktural dan non-struktural. Yang ketiga, Rancangan Standar Nasional Indonesia atau RSNI menetapkan kadar air maksimum sebesar 16%. Yang keempat, molding mempunyai variasi yang sangat banyak, lebih dari 100 macam. Yang kedua, fungsi. Berbagai fungsi molding diantaranya yang pertama itu furniture stock atau alat rumah tangga yang meliputi fixture frame atau bingkai foto, drawer atau laci, wooden chair components atau kursi kayu. Yang kedua, carpentry stock atau building material yang meliputi window frame atau bingkai jendela, door jamb atau kusen pintu, door component atau komponen pintu, wall component atau komponen dinding, dan stair component atau komponen tangga. Yang ketiga, proses pembuatan. Cara pembuatan molding ada dua, yaitu cara konvensional dan cara modern. Cara konvensional yaitu kayu gergaji kering atau dried clean, kemudian masuk ke plane atau surface, kemudian ke single molder, kemudian masuk ke moldings. Kelemahan dari cara konvensional yaitu ada dua, yaitu profil terbatas dan produksi lambat. Yang kedua, cara modern, yaitu lebih praktis dengan kayu gergajian kering atau dried clean masuk ke multiply molder dan masuk ke moldings. Proses dasar pembuatan moldings. Proses dasar terjadi antara kayu dan mesin molding disebut dengan periverbal milling, yaitu proses penggeratan sehingga permukaan kayu dikeluarkan dalam bentuk single chip atau serpian tunggal oleh sayatan beberapa buah pisau yang dipasang pada sisi luar cutter head yang berputar cepat. Ini adalah proses dasar pembuatan molding. Yang pertama, di atas kayu log atau gelondong dimasukkan ke dalam mesin sawmill untuk diolah menjadi papan. Kemudian masuk ke pengeringan atau clean dryer. Kemudian masuk ke mesin circle atau pembelahan. Kemudian masuk ke mesin cutter saw atau pemotongan. Kemudian masuk ke mesin scroll atau bench saw. Kemudian masuk ke mesin molding. Kemudian masuk ke mesin tenomer, mortizer, bore, dan profil. Kemudian masuk ke mesin sanding. Kemudian masuk ke assembling atau pengeleman, pemasangan hardware atau aksesoris, kemudian finishing, kemudian di packing dan pengiriman. Dan ini adalah contoh mesin-mesin molding, dan ini adalah mesin molding yang paling modern mungkin. Ini adalah mesin tua, mesin
generasi awal, ini juga, dan ini yang modern. Nah, ini adalah berbagai bentuk molding kayu. Ini adalah contoh-contoh dan kode-kode setiap bentuknya. Kita masuk ke faktor-faktor kualitas molding kayu. Di bagian A, bahan baku. Yang pertama, jenis kayu. Yang kedua, kualitas kayu gergajian, yang meliputi kadar air, kelurusan permukaan, variasi kerataan, ukuran sortimen, dan kondisi cacat, yaitu cacat fisik dan cacat biologis. Di bagian B ada proses produksi. Yang pertama, jenis peralatan. Yang kedua, kecepatan putar cutter head dan kecepatan umpan, yang meliputi ketajaman, jenis logaman, dan variasi keratin. Yang ketiga, pemeliharaan, yang meliputi pengasahan pisau, pemeliharaan cutter head, dan pemeliharaan mesin. Yang keempat itu operator. Kita masuk ke proses molding kayu skala komersil, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, persiapan kayu gergajian atau lumber dari sawmill. Yang kedua, rock and process. Yang ketiga, molding proses. Kita masuk ke persiapan kayu gergajian atau lumber dari sawmill. Jika pasokan dari sawmill atau penggergajian dalam bentuk kayu gergajian basah atau kering udara, maka urutan prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, bongkar muatan atau unloading. Yang kedua, sortasi atau grading. Yang ketiga, penyusunan atau stacking. Yang keempat, pengeringan dalam clean dryer atau drying. Yang kelima, penyimpanan di gudang kering. Dan yang keenam, kirim ke rock and process. Ini adalah pengaruh pengeringan kayu pada proses molding. Yang pertama, jika kadar air terlalu rendah, dapat mengakibatkan kayu pecah karena tekanan pisau. Yang kedua, power konsumsi mesin yang tinggi. Dan jika kadar air terlalu tinggi, dapat menyebabkan serat kayu yang berbulu, noda pada bilah kayu, dan serat kayu yang terangkat. Dan jika pengeringan yang buruk, dapat mengakibatkan kayu gergajian tidak lurus, dimensi kayu tidak seragam. Kita masuk ke rock and process. Kayu gergajian yang sudah dikeringkan disebut dengan rock lumber dan siap diproses dalam rock and process. Hasil atau outputnya disebut dengan blank, yaitu potongan balok 4 persegi panjang dengan semua sudutnya sudah siku dan sudah diserut kasar halus. Tujuan dari rock and process yaitu mengeluarkan cacat pada rock lumber, membersihkan permukaan kayu, membuat rock lumber persegi 4, dan memperkecil beban pisau molder. Kita masuk ke molding proses. Dalam molding proses, blank dibentuk melalui langkah penggeratan oleh beberapa buah cutter head pada mesin molder. Biasanya mesin molder modern mempunyai 6 atau lebih cutter head. Setiap blank akan melewati secara berurutan cutter head tersebut. Kita masuk ke dalam cacat moldings. Yang pertama itu cacat alami, yang meliputi mata kayu, hati rapuh, kantung damar, kantung getah, kayu gubal, lapuk atau busuk, lubang serangga, perubahan warna, serat tertekuk, dan serat miring. Jika dengan cacat bentuk yang meliputi membusur, lengkung, memuntir, mencawan, dan jajar genjang.
Jika serat terpisah, cacat serat terpisah meliputi retak, belah, dan pecah. Jika di cacat mesin atau permesinan, serat akan berbulu, serat terangkat, serat tersepi, dan serat tersobek. Sekian dari saya. Terima kasih.